Dalam kisah mitologi Korea, konon Korea awalnya terbentuk di tahun 2333 sebelum Masehi. Wilayah ini diperintah oleh kerajaan Gojoseon yang didirikan oleh Raja Dewa Dangun, tokoh mitologis yang keberadaannya belum ditemukan bukti konkret hingga saat ini. Terlepas dari persoalan Raja Dangun yang masih misteri, dalam beberapa sumber disebutkan bahwa kerajaan Gojoseon yang didirikan Raja Dangun ini memang memiliki budaya paling maju di semenanjung Korea pada saat itu, dengan ibu kotanya adalah Wanggeom, yang sekarang menjadi wilayah Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Namun di tahun 194 sebelum Masehi, dinasti Gojoseon digulingkan oleh Wimen, seorang jenderal militer Tiongkok yang melarikan diri setelah rajanya dibunuh oleh Raja Han. Ketika Wimen berada di Korea dan telah berhasil merebut kekuasaan, dia kemudian mendirikan Wimen Joseon, kerajaan baru yang sayangnya tidak berumur panjang. Sebab pada tahun 108 sebelum Masehi, dinasti Han yang dipimpin oleh Kaisar Wu segera menyerbu dan menaklukkan Wimen Joseon, lalu mendirikan 4 wilayah kekuasaan untuk mengelola bekas wilayah Gojoseon. Kekuasaan ini bertahan cukup lama sampai akhirnya Kekaisaran Han terpecah selama abad ketiga dan kekacauan besar terjadi di abad berikutnya, sehingga wilayah tersebut lepas dari kendali Tiongkok dan ditaklukkan oleh Goguryeo pada tahun 313 Masehi. Kerajaan Goguryeo ini yang kelak bersaing dengan kerajaan Baekje dan Silla untuk menguasai semenanjung Korea selama periode kuno. Ketiga kerajaan besar yang bersaing tersebut sering disebut juga sebagai Samhan. Mereka menduduki seluruh semenanjung Korea dan kira-kira setengah dari wilayah Manchuria, dengan pembagian Goguryeo menguasai separuh utara semenanjung Korea, semenanjung Liandong, dan Manchuria. Sementara Baekje dan Silla menduduki separuh selatan semenanjung, termasuk kerajaan Pulau Tamna dan Usan. Meskipun mereka terpisah, tapi sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki budaya dan bahasa yang mirip. Tiga kerajaan ini kemudian berakhir pada abad ke-7, setelah kerajaan Silla bersekutu dengan dinasti Tang dari China dan menyatukan semenanjung untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kerajaan Goguryeo dan Baekje pun jatuh. Lalu dinasti Tang membentuk pemerintahan militer yang berumur pendek untuk mengatur sebagian semenanjung Korea. Pemerintahan ini membuat Silla membelot dan akhirnya bergabung dengan loyalis dari kerajaan Goguryeo dan Baekje untuk berperang melawan Tang lalu membentuk persatuan atas semenanjung Korea. Kerajaan Silla pun akhirnya dibagi menjadi 3 kerajaan akhir atau 3 kerajaan Korea, hingga diambil alih oleh negara kebangkitan Goguryeo yang baru, yaitu kerajaan Goryeo. Kekuasaan baru beralih lagi pada tahun 1392 dan diperintah oleh dinasti Joseon hingga tahun 1897. Ketika Raja Gojong memproklamasikan Kekaisaran Korea yang kelak diambil alih oleh Kekaisaran Jepang pada tahun 1910. Saat itu, setelah Perang Rusia-Jepang berakhir di tahun 1905, Korea menjadi negara yang dilindungi oleh Jepang dan akhirnya justru diambil alih 5 tahun kemudian. Kaisar Korea Gojong pun disingkirkan dari tahtanya. Dalam beberapa dekade berikutnya, kelompok nasionalis dan radikal muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan Korea. Sayangnya, karena kelompok-kelompok ini berbeda pandangan dan pendekatan perjuangan, akhirnya mereka gagal bersatu dalam gerakan nasional. Pemerintah sementara Korea yang diasingkan di Tiongkok pun gagal mendapatkan pengakuan luas dari negara-negara lain, sehingga mereka tidak dapat meraih kemerdekaannya. Selama masa-masa ini, sebagian masyarakat Korea yang awalnya berprofesi sebagai petani di pertanian kecil, segera berubah menjadi masyarakat kelas pekerja. Ini karena Jepang mengembangkan tambang, bendungan hidrolistrik, pabrik baja, dan pabrik manufaktur di Korea Utara serta Manchuria pada sekitar tahun 1930-an. Kemunculan kelas pekerja di industri Korea segera berkembang pesat dan akhirnya banyak orang Korea yang dikirim pergi bekerja di Manchuria. Akibatnya, 65% industri berat Korea ditempatkan di utara, tetapi karena medan di wilayah ini sangat terjal dan kurang cocok untuk bertani, maka hanya bisa membangun sektor pertanian sekitar 37% saja. Korea di bagian utara letak geografisnya berbatasan langsung dengan China di sebelah utaranya dan Rusia di ujung timur lautnya. Diimpit oleh negara-negara komunis ini, membuat Korea Utara hanya sedikit terpapar ide-ide modern barat. Hanya ada satu pengecualian, yaitu agama. Sejak kedatangan misionaris di akhir abad ke-19, wilayah barat laut Korea, khususnya Pyongyang, telah menjadi benteng agama Kristen. Tidak mengherankan jika kemudian Pyongyang juga dijuluki Yerusalem Timur. Mendekati berakhirnya Perang Dunia II, muncul gerakan gerilya Korea di daerah pegunungan dan Manchuria yang tujuannya adalah mengganggu otoritas Kekaisaran Jepang yang menguasai Korea, di mana salah satu pemimpin gerilyanya yang paling menonjol adalah Kim Do-sung. Pada bulan November 1943, di tengah-tengah Perang Dunia II yang semakin memanas, konferensi Kairo diadakan, di mana Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, dan Chiang Kai-shek sepakat bahwa Jepang harus kehilangan semua wilayah yang telah ditaklukkannya dengan kekerasan, termasuk Korea yang menjadi budak Kekaisaran Jepang. Roosevelt sempat mengajukan gagasan untuk menjadi perwalian atas Korea,
Tapi gagasannya tidak disetujui sama sekali oleh negara-negara kuat lainnya. Roosevelt tampaknya tidak menyerah. Dia akhirnya berbicara dengan Joseph Stalin saat bertemu di konferensi Teheran di bulan dan tahun yang sama untuk meminta dukungan dari Stalin, serta kemudian mengulang gagasannya di konferensi Yalta yang berlangsung pada bulan Februari 1945. Stalin sebenarnya tidak setuju, tapi dia tetap mengizinkan dan menyarankan metode perwalian itu dilakukan dalam periode yang singkat. Stalin juga kemudian berjanji untuk bergabung dengan sekutunya dalam Perang Pasifik melawan Jepang dalam 2 hingga 3 bulan setelah kemenangan di Eropa. Maka pada tanggal 8 Agustus 1945, 2 hari setelah bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima dan sebelum bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, akhirnya Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Ketika perang itu dimulai, Panglima tertinggi pasukan Soviet, yaitu Marskal Alexander Vasilevsky, menyerukan kepada orang Korea untuk bangkit melawan Jepang. Dia mengorbankan semangat perlawanan dengan mengatakan, panji kebebasan dan kemerdekaan sedang berkibar di Seoul. Pasukan Soviet pun maju dengan cepat di medan perang, di mana hal ini membuat pemerintah AS khawatir kalau Soviet akan segera menduduki seluruh Korea. Maka pada tanggal 10 Agustus 1945, 2 perwira muda bernama Dean Rush dan Charles Bonesteel ditugaskan untuk menentukan zona pendudukan Amerika di Korea. Tugas ini adalah tugas mendadak yang diberikan pada mereka, sehingga Dean dan Charles tidak siap. Keduanya hanya berbekal peta dari National Geographic untuk memutuskan bahwa paralel ke-38 sebagai garis pemisah antara Korea yang diduduki Soviet dan Korea yang diduduki oleh Amerika. Garis lintang ini membagi semenanjung Korea kira-kira di tengah, menempatkan Seoul yang menjadi ibu kota Korea berada di bawah kendali Amerika. Pemisahan ini dilakukan begitu saja tanpa mengajak ahli geografis atau sejarah Korea untuk berkonsultasi. Dean dan Charles tidak menyadari bahwa mereka hampir mengulang sejarah, karena sebenarnya 40 tahun sebelumnya, di garis lintang paralel yang sama, garis pemisah itu telah digunakan Jepang dan Rusia pra-revolusioner untuk membagi Korea. Dean sendiri di kemudian hari menyatakan bahwa kalau dia tahu mengenai sejarah tersebut, dia kemungkinan besar akan memilih garis yang berbeda. Bagaimanapun, pembagian telah terjadi dan langsung diterima oleh Uni Soviet, sebuah keputusan yang cukup mengejutkan Amerika. Pembagian ini tertulis dalam perjanjian yang tercatat dalam General Order nomor 1 untuk penyerahan Jepang yang disiapkan oleh Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat dan disetujui oleh Presiden Harry Truman pada tanggal 17 Agustus 1945, menempatkan 16 juta orang Korea di zona Amerika dan 9 juta lainnya di zona Soviet. Sepanjang bulan Agustus itu, terjadi kebingungan dan konflik di tengah perayaan kebebasan dari kekuasaan Jepang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat Korea oleh para sekutunya. Masyarakat bahkan awalnya tidak menyadari bahwa Korea telah dibagi menjadi 2 saat Soviet memasuki wilayah Pyongyang. Di saat yang bersamaan, sudah sejak awal hingga pertengahan Agustus, sebelum sekutu memasuki Korea, telah terjadi konflik di Seoul. Konflik ini diakibatkan oleh langkah Jenderal Nobuyuki Abe, Gubernur Jenderal Jepang terakhir di Korea, yang mulai menawarkan pada orang Korea untuk mengambil peran utama dalam penyerahan kekuasaan. Awalnya, Abe menawarkan posisi penting ini kepada Song Jin-woo, mantan kepala surat kabar The Dong-e-ilbo, yang juga merupakan aktivis kemerdekaan Korea di Semenanjung. Namun, Jin-woo menolak posisi tersebut karena curiga bahwa Abe ingin menjadikan Korea sebagai negara boneka Jepang. Saat itu, Jin-woo ingin menunggu sampai pemerintah sementara Korea kembali ke Semenanjung Korea dan membentuk pemerintahan Korea yang baru dan resmi, seperti yang diharapkan banyak orang. Masalahnya, di tanggal 15 Agustus, Abe kembali menawarkan posisi penting ini kepada Lee Hoon-hyung yang juga aktivis kemerdekaan Korea. Hoon-hyung menerima tawaran ini dan segera mengumumkan kepada publik bahwa Jepang telah menerima persyaratan penyerahan yang ditetapkan dalam deklarasi Potsdam yang membuat masyarakat Korea bersorak kegirangan karena berpikir telah mendapatkan kemerdekaan mereka dari Jepang. Beberapa waktu kemudian, dengan anggaran sebesar 20 juta yen dari pemerintah kolonial, Hoon-hyun mulai mengorganisasikan Komite Persiapan Kemerdekaan Korea atau CPKI yang segera mengambil alih situasi keamanan di kota dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh Semenanjung. Jin-woo marah dengan situasi ini, apalagi setelah dia melihat bahwa CPKI sebagian besar berisi orang-orang komunis. Hoon-hyun sempat membujuk Jin-woo, bahkan meyakinkannya untuk bergabung serta mendukung CPKI. Tetapi, setiap kali mereka bertemu untuk membicarakan masalah ini, dalam beberapa laporan, dikabarkan kalau pertemuan mereka selalu berakhir dengan pertengkaran sengit. Konflik pun semakin menjadi-jadi, apalagi selama beberapa minggu sebelum kedatangan Amerika di Seoul. Wilayah itu dibanjiri gelombang rumor yang dicurigai disebarkan oleh tentara Jepang untuk mengalihkan perhatian publik saat mereka bersiap untuk meninggalkan Semenanjung. Selain itu, rumor bahwa tentara Soviet akan tiba menggunakan kereta api ke Seoul telah menyebabkan kepanikan massal bagi sebagian masyarakat Korea, tapi menjadi sebuah perayaan bagi sebagian masyarakat Korea yang condong ke kiri.
Rumor ini tampaknya hanya bagian dari pengalihan perhatian yang disebarkan tentara Jepang juga. Sebab bahkan duta besar Soviet di Seoul pun kebingungan dengan berita tersebut sampai dia menelpon untuk memeriksa apakah tentara Soviet benar-benar akan datang. Tidak berhenti sampai di situ saja. Rumor lain disebarkan melalui selebaran maupun siaran radio ilegal yang menuduh pembentukan Republik Dongjin dengan Syingman Rhee sebagai presiden, Kim Koo sebagai perdana menteri, Kim Do-sung sebagai menteri urusan militer, dan Lee Won-hyung sebagai menteri luar negeri. Di tengah kekacauan transisi politik ini yang diakibatkan dari kekosongan kekuasaan dan ketidakpastian masa depan, akhirnya di tanggal 6 September, sebuah kongres perwakilan diadakan di Seoul yang hasilnya adalah pendirian Republik Rakyat Korea atau PRK, sebuah pemerintahan sementara yang berumur pendek, di mana Syingman Rhee yang masih dalam pengasingannya di AS kemudian dicalonkan sebagai presiden. Song Jin-woo tidak menyukai PRK dan menolak ide-idenya, maka kemudian dia membentuk Komite Persiapan Yayasan Nasional untuk melawan PRK secara langsung. Tapi karena perannya sangat minim dalam politik Korea, akhirnya komite tersebut kembali berpihak pada pemerintah sementara Korea setelah pemerintah sementara itu kembali dari China. Pembagian Korea nyatanya kemudian menjadi bibit peperangan bagi kedua rezim yang sedang memimpin. Sejak tahun 1948 hingga dimulainya Perang Saudara, angkatan bersenjata kedua belah pihak telah terlibat dalam serangkaian konflik berdarah di sepanjang perbatasan. Konflik meningkat drastis setelah di tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara bergerak menginvasi Korea Selatan dan menimbulkan Perang Korea. Hampir 90% bagian selatan telah dikuasai, sehingga Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNC didirikan setelah Dewan Keamanan PBB mengakui agresi Korea Utara terhadap Korea Selatan. Mereka pun ikut campur tangan untuk mempertahankan Korea Selatan dan mengirim pasukan UNC yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Selama Korea Utara menduduki wilayah selatan, mereka berusaha menyatukan Korea di bawah rezim Kim Il-sung dengan memulai nasionalisasi industri, reformasi tanah, dan pemulihan komit rakyat. Ketika pasukan UNC pimpinan AS mengusir balik Korea Utara kembali ke perbatasan, pasukan Korea Selatan pun melintasi perbatasan paralel ke-38 di tanggal 1 Oktober, disusul oleh pasukan Amerika dan pasukan PBB. Ini karena Syingman Rhee dan Panglima tertinggi PBB, Jenderal Douglas MacArthur, ingin menyatukan Korea di bawah kepemimpinan Syingman Rhee. Mereka mengabaikan peringatan dari Republik Rakyat Tiongkok yang berkata akan campur tangan membantu Korea Utara jika pasukan Amerika sampai melintasi batas paralel tersebut. Pasukan Korea Selatan pun berusaha menyatukan wilayah dengan melakukan indoktrinasi politik. Tapi kegiatan ini tidak lama. Setelah pasukan AS maju ke utara, Tiongkok segera melancarkan serangan balik yang mendorong pasukan Korea Selatan dan pasukan AS kembali ke selatan. Keterlibatan Tiongkok ini ternyata membantu membuat garis depan menjadi stabil di dekat garis lintang ke-38, dan pada tahun 1951, hanya kedua belah pihak mulai mempertimbangkan gencatan senjata. Masalahnya, Syingman Rhee menuntut agar perang terus berlanjut hingga Korea bersatu di bawah kepemimpinannya. Negosiasi perbatasan terjadi sangat lama dan berlarut-larut dengan mempertimbangkan batas masing-masing wilayah. Perjanjian gencatan senjata Korea menandakan perang berakhir pun baru ditandatangani setelah 3 tahun perang berlangsung, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1953. Tetapi tidak ada perjanjian damai dalam gencatan senjata tersebut. Perang yang telah memakan korban sekitar 3 juta orang itu tetap menjadikan Korea terbagi menjadi dua, dengan kesepakatan bahwa mereka akan membuat zona penyangga selebar 4 km antara kedua negara yang dikenal sebagai zona demilitarisasi Korea yang berada di sekitar garis lintang 38 derajat utara. Sebuah komisi internasional pun kemudian dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata ini dan memastikan tidak ada lagi pertempuran. Meskipun ada upaya lain oleh Syingman Rhee untuk menyatukan kembali Korea setelah perang, hingga menyebabkan terjadinya aliansi permanen antara Korea Selatan dan AS. Tapi hingga saat ini, Korea Utara dan Korea Selatan tetap berpisah meskipun telah melakukan gencatan senjata. Setelah perang tahun 1950-an dan 1960-an, Korea Utara mengalami pergeseran ideologi yang diakibatkan dari Kim Il-sung berusaha menguatkan kekuasaannya. Dia menjadi sangat kritis terhadap Perdana Menteri Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, dengan kebijakan destalinisasi miliknya, dan Kim Il-sung bahkan mengkritik Khrushchev sebagai revisionis. Sampai kemudian terjadi insiden fraksi pada bulan Agustus 1956, di mana Kim Il-sung berusaha digulingkan dari kekuasaan oleh tokoh-tokoh terkemuka Korea Utara dari faksi Soviet Korea dan faksi Yan'an yang pro-Tiongkok. Usaha penggulingan tersebut gagal dan berakibat pada penarikan pasukan Tiongkok dari Korea Utara pada bulan Oktober 1958, membuat kekuasaan politik sepenuhnya terpusat pada Kim Il-sung. Sebelumnya, Korea Utara juga telah berusaha untuk membedakan dirinya secara internasional dengan menjadi pemimpin gerakan non-blok dan mempromosikan ideologi Juche. Awalnya, ideologi Juche ini dianggap sebagai varian dari Marxisme-Leninisme.
Tapi kemudian Kim Jong-il, putra dan penerus Kim Il-sung, menyebutnya sebagai ideologi yang berbeda. Jusei ini menggabungkan ide-ide materialis historis yang tertuang dalam Marxisme-Leninisme, tetapi juga sangat menekankan individu, kemandirian, negara bangsa, dan kedaulatan nasional. Dalam ideologi Jusei, diyakini bahwa suatu negara akan makmur setelah menjadi mandiri dengan mencapai kemerdekaan politik, ekonomi, dan militer. Namun menurut beberapa kritikus, Jusei ini dianggap sebuah ideologi nasionalis atau fasis dan merupakan sebuah penyimpangan dari ideologi Marxisme-Leninisme. Sejalan dengan ideologi yang diterapkan, terlepas dari kritik dan kontroversi internasional, akan tetapi Korea Utara cukup berhasil menjalankan pemerintahan dengan ideologinya sendiri. Mereka berkembang menjadi negara yang mandiri dengan menggugulkan sektor industrinya. Lalu meskipun Korea Utara berusaha keluar dari pengaruh Soviet dan Tiongkok, tetapi hubungan dengan kedua negara tersebut tetap baik selama Perang Dingin. Bahkan kemudian Korea Utara berhubungan baik dengan Jepang dan mulai mengizinkan pemulangan warga negara Jepang yang berada di Korea Utara pada tahun 1959. Sementara dari segi internal, diketahui kalau Korea Utara sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding Korea Selatan, tapi kemudian mandek, bahkan runtuh setelah pembubaran Uni Soviet di tahun 1991, karena semua bantuan dari Soviet tiba-tiba dihentikan. Namun, bahkan CIA mengakui kalau Korea Utara berusaha memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Mereka memberikan perawatan penuh kasih sayang kepada anak yatim piatu dan anak-anak terdampak perang, ditambah dengan peningkatan radikal dalam status perempuan, perumahan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan berhasil meningkatkan statistik kesehatan, angka harapan hidup, serta menekan angka kematian bayi. Korea Utara nyatanya pernah sebanding dengan negara-negara paling maju di zaman itu. Sayangnya, ketika perekonomian mereka runtuh, rakyatnya pun mengalami kelaparan dan menyebabkan kesengsaraan massal di Korea Utara selama beberapa waktu. Selain masalah-masalah tersebut, konflik antara utara dan selatan setelah gencatan senjata pun masih sering terjadi dikarenakan adanya pertikaian di perbatasan, penculikan selebriti, dan upaya pembunuhan. Korea Utara berkali-kali gagal dalam upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan. Bahkan kemudian mereka diketahui membuat terowongan di bawah zona demilitarisasi Korea, dan akhirnya ketegangan berkobar setelah insiden pembunuhan kapak di Panmunjom pada tahun 1976 yang menewaskan 2 perwira komando PBB. Meskipun perselisihan terus terjadi, tapi kedua negara tampak tidak mau berunding. Sampai kemudian setelah kontak rahasia yang terjalin sejak tahun 1971 membuahkan hasil dengan munculnya pernyataan bersama Selatan Utara pada tanggal 4 Juli 1972, yang isinya adalah prinsip-prinsip untuk bekerja sama menuju penyatuan kembali Korea dengan cara damai. Sayangnya pernyataan tersebut gagal membawa perubahan karena pada tahun 1973, Korea Selatan menyatakan bahwa Selatan dan Utara memiliki kepentingan berbeda sehingga mereka harus menjadi anggota organisasi internasional secara terpisah. Di tahun 1992, pemimpin Korea Utara Kim Il-sung diketahui memburuk kesehatannya sehingga putranya Kim Jong-il mengambil alih berbagai tugas negara. 2 tahun berselang dengan kekuasaan sementara di tangan Kim Jong-il, akhirnya Kim Il-sung meninggal karena serangan jantung di tahun 1994. Kim Jong-il mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 tahun untuk menghormati kepergian ayahnya. Kemudian secara resmi mengumumkan posisinya sebagai pemimpin baru. Di bawah kepemimpinannya, Korea Utara berjanji untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya berdasarkan kerangka kerja yang disepakati dengan AS setelah negosiasi dengan Presiden Bill Clinton ditandatangani pada tahun 1994. Kemudian, Korea Selatan dan Korea Utara pun berusaha berbaikan kembali dengan membuat kebijakan sinar matahari. Situasinya tampak membaik dengan Korea Utara lebih terfokus pada urusan negaranya sendiri dan mengutamakan perkembangan militernya melalui kebijakan Song-un. Sayangnya, situasi tersebut tidak bertahan lama, sebab Korea Utara terdampak banjir besar yang memperburuk krisis ekonomi. Sebab banjir tersebut telah merusak tanaman pangan dan infrastruktur, serta menyebabkan kelaparan meluas yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah. Korea Utara akhirnya harus kehilangan 240.000 hingga 420.000 rakyatnya akibat bencana ini. Demi tetap bertahan hidup, akhirnya banyak warga Korea Utara yang melarikan diri ke Tiongkok, Korea Selatan, dan negara-negara tetangga. Meskipun di tahun 1996, Korea Utara akhirnya menerima bantuan pangan dari PBB, tapi tidak ada warga yang kembali. Masalah baru muncul ketika George Walker Bush menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2001. Karena pemerintahnya menolak kebijakan sinar matahari Korea Selatan dan kerangka kerja yang disepakati sebelumnya oleh Presiden Bill Clinton. Tidak hanya sampai di situ, Presiden Bush pun menempatkan Korea Utara sebagai negara yang dipandang jahat dan nakal. Hal ini membuat Korea Utara menjadi geram hingga akhirnya menggandakan upayanya untuk memperoleh dan menciptakan senjata nuklir.
puncaknya, Korea Utara memicu kepanikan internasional setelah mereka mengumumkan telah melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya pada tanggal 9 Oktober 2006. Ketegangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat pun semakin menjadi-jadi di tahun 2010. Setelah tenggelamnya kapal perang Korea Selatan Cheonan dan terjadinya insiden penembakan pulau Yeonpyeong yang dilakukan oleh Korea Utara, mereka belum juga berdamai sampai saat ini. Bahkan Korea Utara dan Korea Selatan terus berkonflik di perbatasan. Di tanggal 17 Desember 2011, Kim Jong-il akhirnya meninggal karena serangan jantung dan kursi kepemimpinannya digantikan oleh putra bungsunya, yaitu Kim Jong-un. Di tangan Kim Jong-un, proyek senjata nuklir, termasuk penggunaan bom hidrogen dan rudal yang mampu mencapai Amerika Serikat, tetap berjalan walaupun mendapat kecaman internasional. Ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2017, hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara menjadi semakin tegang. Kedua negara saling mengancam dan membuat pernyataan yang sangat keras bahwa mereka bisa saling serang jika Korea Utara benar-benar melakukan uji rudal di dekat Guam. Meskipun ketegangan sempat menurun, tapi perselisihan mereka masih kuat. Terlebih setelah tanggal 24 Maret 2022, ketika Korea Utara melakukan peluncuran uji ICBM yang sukses untuk pertama kalinya, dan di bulan September 2022 mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa Korea Utara telah menjadi negara nuklir. Selain itu, di tahun 2024 ini, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan kembali memanas setelah di akhir tahun 2023 lalu, Kim Jong-un membuat pernyataan yang sangat provokatif dengan menyatakan bahwa Korea Selatan sebagai negara bawahan kolonial atau negara jajahan. Pernyataan ini juga diikuti dengan seruang di tanggal 15 Januari 2024 untuk melakukan amandemen konstitusi dengan tujuan mengatur ulang batas dengan Korea Selatan. Ditambah Kim Jong-un pun menyatakan bahwa kalau terjadi perang, maka Korea Utara akan berusaha lebih dulu mencaplok seluruh wilayah Korea Selatan.